Halo, selamat pagi. 5A, 5B, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Masih semangat kan kalian? Oke, Miss Eka harap kalian masih semangat ya. Oke, hari ini Miss Eka akan bahas tugas kalian yang kemarin. Kemarin Miss Eka minta kalian praktek membuat teh dan kopi. Nah, Miss Eka sudah lihat videonya. Kalian keren-keren semua buatnya, walaupun Miss Eka masih menemukan 1-2 orang yang belum kirim. Nah, yang belum kirim ini berarti maaf, Miss Eka nggak bisa kasih nilai karena kalian tidak mengirim videonya. Jadi, video itu juga termasuk kriteria penilaian Miss Eka. Kalian mengirim aja Miss Eka udah kasih nilai. Kalau kalian tidak mengirim ya bagaimana cara Miss Eka menilai? Kalau langkah-langkah kalian menjelaskan juga bagus, wah hebat banget. Nah, dari semua video yang sudah masuk, Miss Eka udah lihat semuanya. Nah, kalian hebat-hebat nih. Bahkan sudah bisa menyebutkan alat dan bahan, seperti kayak kalian lihat video orang sedang melakukan praktikum, atau seperti orang yang sedang memasak, menunjukkan alat dan bahan. Terus kalian mau ngapain, terus kalian siapa. Nah, kalian hebat banget. Jadi Miss Ek harap suatu saat nanti kalian sudah bisa belajar percaya diri untuk berbicara di depan orang banyak. Walaupun medianya video nggak bisa kalian lihat orang yang lihat kalian tuh nggak langsung, tetapi kalian sudah punya percaya diri bahwa kalian berani tampil, berani berbicara. Oke, jangan lupa ucapkan juga terima kasih kepada orang tua atau mama sama papa kalian karena telah memberikan izin kalian untuk menggunakan gula, air panas, dan teh atau kopi yang mungkin ada di dapur kalian ya. Dan bahkan pasti mama juga membantu kalian merecord videonya. Jadi ucapkan terima kasih buat mama sama papa yang sudah bantuin kalian. Oke? Nah, Miss Eka akan bahas ya. Jadi jawaban yang di halaman ini berdasarkan praktek kalian kemarin. Jadi praktekan kalian kemarin memang tulisannya ini, hasil pengamatannya ini tidak harus sama persis catatannya seperti Miss Eka, tetapi pada umumnya harus intinya harus sama ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri atau kalian bisa membuktikan sendiri. Jadi larutan kopi, gula, dan air panas itu dia kalau didiamkan kelamaan dia tidak dia ada endapan ya, yaitu serbuk kopinya dia akan ke bawah karena dia mempunyai massa yang lebih atau lebih berat yang lebih besar dibandingkan air ya. Kemudian yang teh lama-kelamaan kita lihat itu tidak ada endapannya ya. Jadi memang ada beberapa video yang kemarin menjelaskan bahwa ada yang membuka sarinya. Jadi ada daun-daun atau batang-batang teh itu dimasukkan ke dalam teh. Jadi yang Miss Eka minta nggak itu. Kalau ada yang itu tentu jadinya heterogen semuanya karena dia pasti akan jadi ada endapan karena serbuk-serbuk daunnya itu. Nah, yang Miss Eka minta adalah teh celup yang dicelup, bukan serbuknya yang di teh celup itu dibuka, bukan ya. Tapi nggak apa-apa, kalian dari pembahasan ini kalian pasti akan mengerti apa maksudnya Miss Eka ya. Oke, jadi teh itu dia ndak ada endapan sehingga bisa kita simpulkan bahwa campuran kopi, gula, air panas termasuk campuran heterogen karena ada endapannya ya. Sedangkan campuran teh, gula, air panas termasuk campuran bukan heterogen sini. Harusnya homogen, oke? Paham ya? Oke, selanjutnya di halaman berikutnya itu kan kalian disuruh praktek. Sebenarnya kalian bisa memindahkan hasil praktek kalian. Jadi kalian tulis di sini judulnya praktikum, judulnya membedakan campuran homogen dan heterogen. Boleh. Alat dan bahannya teh, gelas, sendok, kemudian ada gula, air panas gitu ya. Kemudian langkah-langkah kalian tulis sendiri ini di sini seperti kalian menerangkan kemarin. Tuangkan gula pada gelas kayak gitu ya. Kemudian tuangkan air hangat, kemudian masukkan teh celup atau masukkan kopi. Kemudian nanti ada hasilnya. Setelah didiamkan berapa lama, ternyata campuran kopi terlihat ada endapan, sedangkan pada campuran teh tidak terdapat endapan gitu ya. Itu datanya. Kemudian kesimpulannya adalah
bahwa campuran teh termasuk campuran heterogen, sedangkan campuran teh termasuk campuran homogen. Itu adalah hasil laporan di sini. Kalian bisa tulis dengan tulisan kalian ya. Oke, ada beberapa kemarin sudah mengirimkan. Misalkan salut kalian bahwa kalian sudah mengerti. Walaupun misalkan kemarin tidak menyuruh ini, tapi ada beberapa yang sudah inisiatif kirim ke Miss Eka. Oke. Selanjutnya adalah tugas kalian kemarin adalah evaluasi. Oke, yang pertama, yang bagian IPA, kita mulai dari nomor 9 sampai 12 ya. Unsur dan senyawa termasuk, jadi unsur dan senyawa itu merupakan bagian dari zat tunggal. Oke ya. 10. Campuran antara air dan lumpur termasuk campuran heterogen. Kalau Miss Eka kira sih heterogen ya. Oke, nanti Miss Eka lihat lagi ya. Kemudian 11. Contoh senyawa adalah, kalau senyawa itu air, karena air itu terdiri dari hidrogen H dan oksigen H2O gitu ya. Kalau oksigen O aja, walaupun sebenarnya yang kita hirup O2 gitu ya. O-nya ada 2, tetapi karena dia jenisnya cuma 1, oksigen aja, walaupun dia ada 2 nggak apa-apa. Kalau besi di sini Fe. Emas ini juga termasuk unsur. Jadi ketiga ini adalah unsur. A, C, D unsur. Cuma B aja yang senyawa. 12. Campuran homogen dapat diperoleh dari campuran homogen, air dan garam. Oke? Oke. Selanjutnya isian. Isiannya cuma satu aja ya. Campuran apa yang terbentuk antara air dengan terigu? Jadi dia adalah campuran heterogen. Kalau kalian perhatikan, kalian bisa mencoba di rumah ya. Jadi kalau kalian adukkan terigu atau tepung yang digunakan untuk buat pisang goreng ya. Nah, kalau dia lama-kelamaan, maka dia akan mengendap, memisahkan dengan airnya. Jadi dia disebut heterogen ya. Karena tepung lama-kelamaan dia akan mengendap di bawah. Oke? Sudah ya? Oke. Bisa kamu kasih info buat kalian. Kamis itu kan ada 2 jam mata pelajaran. Miss Eka mau mengadakan ulangan. Jadi Miss Eka akan menyelesaikan semua latihan yang ada di LKS. Kemudian baru mengadakan ulangan di hari Kamis. Kalian harus bersiap-siap ya. Nah, hari ini tugas kalian setelah menyimak adalah mengerjakan pembelajaran 1 dan 2 LKS di subtema 3. Oke? Miss Eka, kalau kalian masih bingung kan ada materi di depan, pasti jawabannya ada di depan materinya ya. Kalau di subtema 3, Miss Eka masih melihat materinya masih tentang homogen heterogen, kemudian ada pemisahan bahan yang ada secara evaporasi, ada filtrasi, dan ada ekstraksi. Di sana sudah ada, kalian baca, oke? Bye!